Sebelum kita melakukan pembuatan program dengan Python mengenai regresi linear, ada baiknya kita untuk mengenal dahulu mengenai linear regression itu apa. Jadi linear regression ini banyak dipergunakan ya, terutama oleh para bisnis ya, perusahaan, misalnya untuk mengestimasi profit atau keuntungan dari suatu perusahaan, memutuskan untuk berinvestasi ya, memprediksi profit ya, berdasarkan data-data perusahaan yang ada. Misalnya suatu perusahaan di dalamnya ini ada research and development, marketing, state dan administration. Di sini di mana untuk melaksanakan ini dia memerlukan biaya, cost yang dikeluarkan. Tentunya dari cost yang dikeluarkan ini diharapkan ada peningkatan profit. Nah, profitnya ini harus naik karena sudah ada cost yang dikeluarkan di dalam keempat unit ini. Kita ambil sekarang satu unit, misalnya research and development ya. Jika ini adalah cost yang dikeluarkan untuk research development dari suatu perusahaan dan ini adalah profit dari suatu perusahaan, jika diplot maka kira-kira titik-titiknya ini seperti ini misalnya sebagai contoh. Dengan menggunakan linear regression, di sini akan dibuat suatu garis yang kira-kira berada di antara titik-titik tersebut ya. Garis ini adalah garis linear yang akan dipergunakan untuk memprediksi ke depan ya, dengan riset biaya berapa profit yang dikeluarkan. Apa yang ada di dalamnya ya, kita akan pelajari mengenai pengenalan machine learning, algoritma machine learning, aplikasi daripada regresi linear, memahami regresi linear multiple ya, mungkin kita akan mempelajari yang simple linear regression dulu. Kalau multiple ini dimensinya agak banyak ya, besar ya. Use case-nya adalah profit estimation ya, jadi memperkirakan profit daripada perusahaan. Use case yang kita pergunakan, misalnya ini lahan pertanian ya. Lahan pertanian ini tentunya dia bergantung kepada matahari, hujan dan sebagainya ya. Ambil saja berdasarkan hujan ya, kadar hujan yang bagaimana, tentunya dia bisa digunakan untuk memprediksi hasil daripada tanaman tersebut. Salah satu yang bisa kita pergunakan dalam regresi linear machine learning. Di sini rainfall ya, data curah hujan ya. Curah hujan itu adalah sebagai variabel bebas ya, bisa dipergunakan sebagai variabel bebas, di mana atau sumbu X ya, sumbu X-nya, di mana sumbu Y-nya sebagai variabel dependent atau bergantung adalah hasil daripada tanam-tanaman ya. Ini adalah contoh yang bisa dipergunakan ya. Di sini data dibedakan menjadi data numerik dan data kategori ya. Data numerik itu dalam bentuk bilangan-bilangan, bisa berupa umur, salary, tinggi, berat badan dan sebagainya ya. Kategori itu dikategorikannya, jadi misalnya dalam bentuk A, B, C, D, E dan sebagainya ya. Bisa data itu berupa warna ya, breed dog, jadi kelahiran anjing ya, gender laki perempuan ya, dan sebagainya. Jadi algoritma machine learning seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu terdiri pada dibedakan menjadi supervised, unsupervised dan reinforcement. Jadi supervised ini di sana ada label atau target ya, data yang dipergunakan, jadi ada untuk mentraining, nanti hasil daripada trainingnya itu diuji ya dengan data.
testing. Nah, di sini keduanya untuk melakukannya diperlukan label atau target. Sedangkan unsupervised ya itu tidak ada label atau target. Biasanya nanti di sini dengan mesin learning dipergunakan untuk mengelompokkan ya berdasarkan karakteristik daripada data yang ada. Reinforcement ini merupakan mesin learning yang dipaksakan ya. Supervised itu ya, supervised dibedakan menjadi regresi dan klasifikasi ya. Jadi regresi itu bisa berupa simple linear regression, multiple linear ya, dan polinomial. Jadi simple itu ya terdiri daripada dua dimensi x dan y ya. Kalau multiple linear itu banyak dimensi ya. Polinomial berbentuk regresi linear yang banyak ya. Jadi regresi linearnya poli ya. Aplikasi linear regression ini dipergunakan untuk misalnya menentukan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara ya, di dalam seperempat tahun ya, quarter ya. Dapat juga dipergunakan untuk memprediksi GDP dari suatu negara ya, untuk memprediksi banyaknya pemain ya, yang akan mendapatkan skor sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi kemampuan daripada pemainnya, maka kira-kira dia diprediksi kira-kira skor yang akan diperolehnya itu berapa ya. Ya, oke, sekarang kita akan memahami linear regresi lebih jauh lagi ya. Linear regresi ini merupakan suatu model statistik ya yang dipergunakan untuk memprediksi ya hubungan di antara variabel bebas dan variabel bergantung ya. Ada dua faktor ya. Faktor yang pertama di sini adalah ya, di sini variabelnya itu khusus ya. Prediktornya itu signifikan ya. Kalau yang kedua di sini regresi linear ya, garis regresinya di ini untuk membuat prediksi dengan akurasi yang setinggi mungkin. Simple ya, jadi bentuk simple sederhana daripada simple linear regression, persamaan linear regresi dengan satu dependent dan satu independent variabel ya, dinyatakan dalam bentuk seperti ini misalnya ya. Nah, ini adalah persamaan garis lurus ya dalam bentuk YMX plus C, di mana M adalah gradian dan C adalah yang memotong titik yang memotong di sumbu Y ya. Y-nya itu adalah sumbu dependent ya, X-nya itu sumbu independent bebas ya. Jadi Y-nya ini dependent bergantung kepada siapa? Bergantung kepada sumbu X ya. M ini gradien menyatakan kemiringan daripada garis tersebut, dan C adalah koefisien garis ya. C ya, koefisien. Jadi yang memotong di sumbu Y. Next. Jadi kira-kira begini, misalnya kita ambil datanya itu berupa rainfall dan ini adalah hasil tanaman, diplot gitu ya. Nanti di sini dibuat suatu garis yang berada di antara titik-titik ini ya. Nah, ini adalah regresi linear. Nah, nanti dengan mesin learning akan dihitung, dicari nilai kesalahannya itu yang minimum. Contohnya ini misalnya ya, ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu X datanya itu 1, 2 ya, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4, diplot semuanya menjadi seperti ini ya. Ya. Kita akan menghitung rata-rata X dan Y dan plot daripada nilai-nilai tersebut. Ini sudah kita plot ya. Di sini dengan menggunakan least square ya, biasanya kita biasanya menggunakan tabel seperti ini untuk memudahkan perhitungan, untuk menghitung nilai M dan C. Nilai gradien dan nilai C yang itu titik yang memotong di sumbu Y ya. Di sini diperoleh misalnya M-nya itu 0,6 dan C-nya 2,2. Jadi sehingga persamaan garis linearnya itu adalah 0,6x plus 2,2. Jadi kalau misalnya kita ingin menguji
Kalau X-nya 3 berapa? Ya tinggal dimasukkan, yaitu X-nya 3 adalah 4 ya. Dan 3 kita nggak tahu. Kalau 3 berarti Y-nya adalah 4, padahal di sini yang sebenarnya adalah 5 ya. Nah, nanti kita akan melihat berapa tingkat error ya. Oke. Selanjutnya ya di sini jadi hasil diprediksi kalau X-nya 1, dia itu hasilnya adalah 2,8 di sini, sedangkan data yang sebenarnya adalah 2. Kalau 2 berdasarkan linear regresi X2 itu maka hasilnya adalah 3,4, tapi hasil yang ada, data yang sebenarnya itu adalah 4. Nah, ini diukur berapa panjangnya masing-masing defleksi ini ya, errornya ini ya. Untuk menghitung tingkat kesalahan itu ada beberapa cara ya. Nah, ini kita akan menghitung dengan kesalahan yang namanya square error ya. Jadi square error itu ya, kita mengukur berapa panjang ini ya, defleksinya itu dengan mengurangi ya Y dengan Y prediksi ya. Jadi Y prediksi ini adalah data aslinya Y ya. Jadi 2 dikurang 2,8. 2 dikurang 2,8 minus ya. Lalu 4 dikurang 3,4 0,6 dan seterusnya. Karena di sini ada tanda minus, maka untuk menghilangkan tanda minus itu dikuadratkan lalu dijumlahkan, yaitu sigma 2, sigmanya penjumlahnya adalah 2,4. Jadi jumlah penyimpangan ini yang dikuadratkan adalah 2,4. Ini adalah square error namanya ya, square error untuk menghitung tingkat kesalahan. Jadi di sini garis itu bisa dibuat macam-macam, bisa begini ya, atau begini dan seterusnya ya. Nah, ini nanti di semuanya ini garis-garis yang terbentuk ini dihitung nilai minimumnya ya, nilai defleksi minimumnya dihitung dengan menggunakan mesin learning. Yang paling minim ya itu regresi yang kita dapat. Misalnya ini kita mengambil garis ini di antara yang ada ya, lalu dihitung ya semuanya, dijumlahkan ya, sehingga dikuadratkan dulu lalu dijumlahkan ya. Itu disimpulkan dengan D besar di sini ya. Jadi dari simple linear regression itu akan membentuk suatu persamaan garis YMX plus C untuk simple ya, karena hanya 2 data, independen dan dependent. Sedangkan untuk multiple itu banyak data, variabelnya banyak ya, lebih dari 1. Kalau di sini kan hanya X dan Y, tapi di sini X-nya banyak, X1, X2 dan sebagainya. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memahami multiple ya, multiple linear regression, memahami sedikit ya. Jadi multiple regression kita bisa misalnya menggunakan data 1000 perusahaan, datanya namanya datasetnya itu ada 1000 ya, dari 1000 data perusahaan ya, yang berdasarkan daripada cost daripada perusahaan itu ya. Lalu di sini kita akan memprediksi profit ya, profit ya. Ya, jadi sebelum kita membuat program ya dengan menggunakan Python ya, use case yang akan kita pergunakan di sini adalah data perusahaan yang berjumlah 1000, jadi mana di dalamnya itu ada research and development-nya, administration-nya, marketing spend-nya ya, biaya marketing spend ya. Nah, ini nanti kita akan menghitung dengan menggunakan machine learning, linear regresi untuk menghitung atau memperkirakan profitnya. Oke ya, cukup. Nah, kita langsung saja ke Jupyter Notebook Python ya. Sekarang kita siapkan, kita buka Jupyter Notebooknya ya. Kita buka untuk file baru ya.
Ya, di sini kita akan menggunakan data 1000, data perusahaan ya, namanya 1000 company ya. Dan data itu nanti saya berikan ditaruh di mana program yang kita jalankan ini ada ya, ditaruh di folder di mana program ini berada ya, nanti kita supaya memanggilnya itu mudah ya. Ya, sekarang kita akan memanggil kira-kira library apa saja yang akan kita pergunakan ya. Di sini salah ya, huruf besar import nampai ya, biasa ini banyak dipergunakan. SNP sebagai NP, lalu pandas ya, pandas SPD ya, lalu apalagi import matplotlib as .pyplot ya, ini untuk mengupload ya, pyplot SPLT, lalu from escalon import dataset. Dataset ini nggak perlu ya sebetulnya, nggak perlu karena kita datanya bukan dari dataset yang di escalon ya, ini nggak perlu. Tapi kita akan menggunakan linear model. Lalu lagi from escalon, metric, kita akan mengukur mean square error ya, jadi yang akan dipergunakan adalah mean square error. Jadi kalau mean square error itu dihitung Y prediksi dikurang nilai Y targetnya ya, lalu dikuadratkan, setelah dikuadratkan dijumlah ya, lalu diakarkan ya, bedanya itu aja. Jadi oke, lagi sini ada R2 score ya, R2 score ini R2 score kira-kira gitu ya. Nah, coba kita jalankan. Ya. Ada yang salah, escalon matrix pakai S ya. Apa ada lagi yang salah, escalon matrix import mean square error ya, mean square error. Oke ya. Nah, berarti kalau sudah tidak ada keterangannya berarti kita sudah berhasil memanggil library yang kita akan pergunakan ya. Nah, di sini ya, data itu sudah saya taruh di folder di mana program ini berada ya. Jadi saya panggil di mana saya akan namakan dengan nama companies pd.read, karena datanya itu berbentuk CSV ya, CSV. Datanya namanya 1000 company, jadi ini huruf besar huruf kecil beda ya, CSV. Oke, jadi kalau kita panggil di sini gitu ya, supaya lebih cepat, copy aja deh. Oh, ada yang salah. Oke, jadi mungkin ini salah ini ya, mungkin harus disebutkan ininya ya, linknya ya. Jadi kalau di komputer saya itu datanya itu ada di sini, saya taruh datanya itu di D.
Misalnya ini saya namakan dengan namanya ini ya, 1000 company. Ini saya namakan dengan data. Di sini saya ganti dengan, dia akan mengambil data. Ya, ini sudah keluar ya. Jadi ini bisa beda-beda ya, tergantung foldernya ya. Jadi Anda nanti bisa sesuaikan di mana foldernya berada. Jadi ini datanya adalah data ada 1000 perusahaan, 1000 baris ya, seperti yang terlihat di sini dengan 5 kolom ya. Kolom ke-0 itu mengenai R&D ya, biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut untuk R&D, untuk administrasi, untuk marketing ya. Dan ini nama negaranya ya, ada New York, California, Florida dan sebagainya ya, negara bagian. Nah ini profit ya, profit yang. Nah di sini karena kita akan menggunakan simple ya, simple regresi linear, kita hanya mengambil salah satu ya. Tentunya ini adalah nilai targetnya untuk profit ya. Ini adalah nilai target dan datanya ini 4. Kita ambil salah satu ya. Jadi misalnya sini saya mau ambil R&D spend ya. Ini sebagai sumbu X-nya dan profit itu sebagai sumbu Y-nya ya, seperti yang sudah jelas diterangkan di slide PowerPoint ya. Di sini kita akan mengambil spend ya, R&D spend sebagai sumbu X ya, sebagai sumbu X, katakan X besar. Nah jadi di sini namanya apa, company ya, companies. Jadi mengambilnya dengan cara seperti ini, ilok ya, location ya, titik 2 koma titik 2 1 ya. Kenapa? Jadi ini titik 2 yang pertama ini menyatakan kita akan mengambil semua baris ya, semua baris. Nah titik 21 ini menyatakan kolom ya, kolom dari 0 ke 1. Ini 0 ya, 1, tapi satunya tidak dihitung ya. Jadi kita akan mengambil ini 0 dan 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini X Capri, nah ini kita akan mendapat R&D spend ya. Nah, kalau misalnya di sini kita klik 2, maka kita akan mendapatkan 2 kolom ya. Jadi di sini saya hanya akan mengambil R&D spend ya. Nah, untuk sumbu X-nya gitu ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan mengambil Y-nya. Y-nya adalah yang kita jadikan sebagai Y-nya adalah profit ya. Y sama dengan Y sama dengan components dot ilok ya. Ilok kurung semuanya, semua baris kita ambil, dan kita ambil yang keempat saja. Jadi data ini saja kita ambil. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah ini 192261 dan seterusnya ya. Nah ini jumlahnya ada 100 baris ya, 100 baris. Jadi kalau kita mau lihat ininya, shape-nya misalnya gini, untuk X shape dan Y shape nya misalnya ya gitu ya. Ini X shape ya, jadi kalau dijalankan begini ya. Ini X shape nya, ini adalah shape nya 1001 ya. Jadi 1000 baris dan 1 kolom. Kalau kita mau Y nya, katakan di sini misalnya Y ya, Y kecil ya. Y kecil dari Y. Y di sini Y. Oke. Ya.
Nah, supaya ada pemisahnya di sini, saya kasih ya gitu ya. Ya, jadi di sini X shape ya, data X ya, sumbu X ini sumbu Y ya. Sama-sama jumlahnya ada 1000 baris, satu kolom. Ya, ini kolomnya nggak ada 1000 baris ya, jadi berbentuk datar. Datar ini vertikal dengan kolom, satu kolom. Ya, selanjutnya jadi kita sudah mendapatkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita akan memisahkan itu. Seandainya ini kita mau plot ya, kita mau lihat kira-kira gimana sih ya sebarannya ya, maka kita bisa buat supaya agak cepat ya, kita buat perintah seperti ini ya. Jadi figure size ini ukuran daripada plotnya ya, yang akan lembar yang kita plot. Lalu scatter ya, kita akan mengupload sumbu X dan sumbu Y yang tadi di atas ini. Lalu kita berikan label ya, untuk X itu RD spend dan Y labelnya adalah profit ya. Jadi kalau kita run, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi kita lihat memang datanya sudah sangat bagus sebenarnya ya. Hanya ada 3 data yang anomali ya. Datanya sudah hampir rapat. Ini sudah hampir membentuk garis. Ini sebetulnya bukan garis tapi titik-titik yang rapat ya. Jadi kalau kita besarkan misalnya bisa saja di sini 1, sini 16 gitu ya. Nah, dia akan menjadi lebih besar ya. Nah, supaya nggak ngabisin ruangan ya, cukup 56 saja. Kan cuma sekedar ingin tahu ya sebarannya itu seperti apa. Ya, selanjutnya kita akan membuat X-train yang sudah tadi ya, X-train dan test ya. Jadi yang training dan testingnya yang apa, X-train dan Y-nya ya, kita sudah buat tadi sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, sekarang sumbu X dan sumbu Y-nya ini masing-masing kita bagi, kita akan pisahkan menjadi train dan testnya. Jadi X yang ada ya, kita bagi pisahkan ke train ya. Itu misalnya karena datanya 1000, saya akan mengambil 900 untuk di training ya. Dari data 1000 yang ada ya, X ini kan ya. Nah, ini X nya. Saya akan mengambil sampai 900 ya, kira-kira mungkin di sini ya. 98 ya. 900-an ya, data dari mulai di 900 baris itu akan saya pergunakan untuk training ya. Nah, ini juga nanti di training ya, X-train-nya nanti Y-testnya juga di sini kita ambil 900 ya, dari sini sampai ini untuk Y-train ya, jadi training ya, jadi ini targetnya. Oke ya, jadi di sini X-train-nya 900, lalu juga Y-train-nya juga 900. Iya, oke. Y-train ya, oke. Y-train, jadi sisanya untuk tes ya. Sisanya itu dari tadi kita ambil ini 0 sampai 900 baris, maka sisanya adalah 900 sampai terakhirnya itu 1000 ya, sampai seterusnya ya. Lalu di sini Y test ya, Y test ya, sama dengan Y, data Y kita ambil dari 900 sampai dengan terakhir ya. Oke, kira-kira gini ya. Kalau mau dilihat ya ada Ctrl C gitu ya, Ctrl V ya. Ini X test ya, X test. Kalau yang X-train nya ya, gitu ya, X
train. Ini datanya ada 900 ya. Kalau X-test berarti datanya ada 100 ya. Ada 100 data. Jadi 900 untuk training, 100 untuk testing ya. Selanjutnya kita akan masuk ke linear regresinya ya. Di sini kita akan manggil linear model ya. Linear model. Nah, ini saya namakan dengan reg misalnya ya. Regression ya. Jadi ini membuat objek ya. Jadi membuat objek. Jadi bisa kita buat di sini sebagai keterangan create linear regression object. Oke ya. Oh, salah nulis nih. Linear regression object gitu ya. Lalu setelah kita panggil ya objeknya itu ya, kita buat objeknya, kita akan men-tweet, jadi memasukkan data yang akan di training yang kita akan latih ya. Jadi sini train model using the training set. Oke ya, di sini kita fit ya. Jadi reg yang tadi, reg objek yang sudah kita buat ya, kita masukkan tadi xtrain dan xtrain dan jtrain. J-nya kecil ya. Oke, gitu ya. Ini dia. Sudah. Lalu ini kita sudah mentraining ya, dari data yang xtrain jtrain ya. Nanti setelah di training kita akan menguji ya. Menguji itu dengan data testing ya. Maka kita akan buat menguji dengan menggunakan data testing, dimana hasilnya saya namakan dengan hasil prediksi ya. Jadi dari data testing itu saya namakan hasil prediksinya adalah diprediksi. Jadi regression predict ya, predict X-test ya, X-test kira-kira gitu ya. Oke ya, ya sudah, ini sudah diprediksi perintahnya. Lalu kita akan menghitung misalnya koefisien regresinya ya, koefisien regresinya. Jadi tinggal dipanggil saja ya, karena ini kita sudah prediksi, kita tinggal panggil saja misalnya print koefisien regression ya. Lalu kita hitung minnya ya, mean square error ya, mean square error ya. Seperti ini ceritanya, mean square error. Jadi persen mean square error X-test Y-pred ya, prediksi. Jadi hasil prediksinya ini kita bandingkan dengan data Y-test ya. Jadi ini adalah regression. Lalu coefficient determination-nya ya. Jadi coefficient determination ini kemiringannya, M-nya ya, slope-nya ya. Jadi kalau ini C-nya, ini M-nya. Lalu kita plot ya, untuk plot output
kita pergunakan ini output ya, di plot scatter ya. Yang diplot itu adalah x-test dan y-testnya sebagai titik-titiknya ya, titik tes. Nah, nanti diplot garisnya itu ya, x-test y prediksi ya. Data x-test dan y prediksi kita plot. Nah, ini berbentuk garis. Di sini line bit 3 colornya pakai blue ya. Lalu di sini text ya, textnya terus ya, coba kita jalankan. Ada yang salah. Regression linear modul escalator model tidak linear regression ya, salah nulis ya, jadi ada di regression ya, regression ya, sudah terbentuk ya. Jadi ini garisnya ya, garisnya ini coefficient determinationnya atau kemiringannya itu adalah slope-nya M nya itu 0,52 ya. Koefisien 0,5 dengan ya kira-kira begini. Yang penting programnya jalan ya. Silahkan dicoba ya, supaya hasilnya itu seandainya bisa running dan keluar seperti ini ya, cukup lumayan. Jika ada yang salah ya dicek kembali ya. Sampai jumpa, ketemu di session berikutnya.